melambaikan tangannya yang bersuka cita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur jika pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan untuk boleh bersekutu bersama di rumahnya. Itu semua anugerah Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita menenangkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan jika pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa. Bila pagi hari ini Tuhan kami layak menghadap hadirat-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan. Ambil alih hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus. Ambil alih ruangan ini oleh kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau dalam ibadah kami pagi hari ini. Kita naikkan pujian kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan.
luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami, buat kebebasan yang Kau berikan bagi kami, buat kelepasan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami Bapa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja sempurna melawat setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami memberkati setiap teman-teman kami yang masih belum hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang menolong mereka Bapa, Engkau yang memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami memberkati ruangan ini Tuhan, kami memberkati tempat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi iblis dalam bentuk apapun, kami mau tolak hari di dalam nama Yesus. Engkau-Nya dari tempat ini, hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja sempurna di ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Setiap kita yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang kita semuanya bangkit berdiri, kita akan terus memuji nama Tuhan.
dulu Bapak Ibu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu yang melawat kami. Hati kami ya Bapa, ini hati kami mempersembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hati
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur di pagi menjelang siang ini karena luar biasa Roh Kudus atas hidup kami, atas pelayanan kami. Saat ini kami angkat hati kami. Kami arahkan hidup kami ke dalam roh dan kebenarannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami mau tunduk, kami taat di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja, berkarya. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Din. Tuhan berkati. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin, pasti. Namanya pengikut Kristus, sukacita itu mengikuti. Namanya anak Tuhan, Roh Kudus senantiasa ada. Jadi teringat ini jadinya ini. Karena Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Seperti apa sih implementasi daripada Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Seperti apa? Implementasi daripada kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Implementasi Roh Kudus di dalam kehidupan kita hari lepas hari berarti, karena lagu kita tadi, di mana aku berada, Roh Kudus ada di situ. Wow. Roh Kudus jangan dikatakan orang, Yesus ada di samping saya, Yesus ada di samping kanan saya, ada di depan saya, ada di belakang saya. No, hari ini saya katakan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dia bukan di samping, dia bukan di kanan, bukan di belakang, bukan di kiri. Tapi di mana hidup kita, tubuh raga ini ada, Roh Kudus ada di dalam. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Orang yang sudah mengaku Yesus Tuhan sebagai Raja, maka implementasi daripada kita katakan, Yesus, aku percaya kepadamu dan aku mengundang engkau masuk dalam kehidupanku. Bukan Yesus, kau di luar aja ya. No. Semua orang yang percaya kepada Yesus, sesudah dia mungkin hamba Tuhan pasti membawa Roh Kudus. Tuhan Yesus undang dia. Pasti seperti itu kata-katanya. Undang Yesus masuk dalam hidupmu. Kita harus mengundang. Kalau sudah kita undang, implementasi seperti itu apa? Apa kata Yesus kepada perempuan Samaria? Ini berubah ini tadinya temanya hari ini jadi berubah. Saya juga nggak tahu persis. Tapi Roh Kudus tadi katakan, apa yang kau bikin itu belum tentu apa yang aku inginkan, kata Roh Kudus. Tapi apa yang aku inginkan itu yang engkau beritakan, karena engkau adalah hamba-Ku. Coba kita baca di dalam Yohanes ya, kalau nggak salah itu ya, perempuan Samaria. Sebentar ya. Ya. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat 23, demikianlah firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bukan nanti, bukan besok, bukan tahun depan, sekarang kata firman Tuhan atas hari ini. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah
penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Inilah implementasi daripada Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi penyembah-penyembah yang benar, jadi pemuji-pemuji yang benar. Seluruh aspek kehidupan kita jadikan menjadi persembahan bagi Tuhan. Apa yang kita miliki saat ini datangnya daripada Tuhan. Maka kembalikanlah apa yang kita miliki itu kepada Tuhan yang hidup. Yesus Raja di atas segala raja, Bapa yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang kudus. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Percaya gak kita ini firman Tuhan? Amin. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Apakah sama firman Tuhan kita di tempat ini dengan tempat yang lain, di gereja-gereja yang lain? Tidak ada perbedaan. Namanya Alkitab sama, cuman kalau dia berbahasa daerah ada sedikit perbedaan-perbedaannya. Itu doang, perbedaan kosakata. Tapi di dalam yang sesungguhnya hari ini kita dengar adalah barang siapa yang sudah mengaku Yesus Tuhan Raja di atas segala raja, sebagai Raja atas kehidupan kita, Raja atas keluarga kita, maka firman Tuhan berkata hari ini, roh Tuhan itu roh. Kalau Tuhan itu roh, kita sebagai yang sudah mengaku Yesus Tuhan sebagai Raja, maka Roh Kudus sudah diturunkan kepada kita, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di luar itu tidak ada. Di luar itu tidak ada, saudara-saudara. Oh, aku berdoanya begini aja, aku berdoanya begini aja. Firman Tuhan hari ini sudah jelas dan tegas, Dia berkata hari ini. Sekali lagi kita baca supaya lebih jelas lagi. Mungkin sering kita baca, tapi pemahaman kadang-kadang waktu kita hanya membaca sendiri. Karena Roh Kudus, karena firman ini hidup. Karena Dia hidup, tidak akan mungkin kita bisa cerna dengan seluruh begitu kita baca. Oh ya, aku simpan di otakku, tidak akan pernah ada terjadi seperti itu. Tapi karena firman Tuhan hidup, maka Dia setiap saat bisa berubah. Kepada siapa Roh Kudus berbicara? Setiap manusia sama ayat, tapi beda pengertian. Itulah namanya hidup. Mungkin di sisi lain, saya pribadi, oh iya seperti ini ya. Ada lagi nanti saudara-saudara yang lain, oh iya kok begini ya. Nggak sama. Efeknya nggak sama. Efek ledakan dari firman Tuhan ini nggak sama. Setiap manusia pasti beda. Karena kenapa? Dia hidup. Pernah saya katakan di sini, bukan dengan novel. Kalau novel ya udah mati, letter luck. Oh, udah tahu kita. Begitu kita baca sekali, oh ya udah tahu. Bisa kita rangkum dari A sampai Z. Oh, isinya nanti seperti ini. Siapa yang bisa mengatakan menjadikan buku seperti ini semua kita katakan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, oh begini. Yang sok pintar aja yang bisa. Saya mengaku saya tidak bisa dan saya tidak mampu. Karena kenapa? Ini adalah yang sesungguhnya karakter Kristus. Karakter Kristus itulah yang ada di sini. Kita mampu untuk mencerna karakter Kristus yang sesungguhnya? Tidak.
memberikan Roh Kudus atas kehidupan kita. Supaya apa? Roh Kudus itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu menjadikan kita bisa mampu bertahan di dalam segala perkara. Itulah fungsi Roh Kudus. Makanya kadang-kadang orang Kristen bilang, aku lagi lemah nih, lagi dalam hatiku kok bisa lemah orang Kristen? Enggak layak orang Kristen berkata lemah. Kenapa? Orang Roh Kudus sudah turun kok, sudah berikan. Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kau menerima Roh Kudus. Terkecuali belum menerima Roh Kudus, ya wajar dia bilang, katakan, oh ya aku lemah nih, ya wajar. Karena dia tidak mengikuti apa yang Tuhan bilang. Maka Roh Kudus berkata hari ini, dengar firman Tuhan ini baik-baik, camkan dalam kehidupan kita. Saya baca mulai ayat 23 sekali lagi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah yang demikian. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa lagu tadi dia bilang bahwa dimanapun aku ada, Roh Kudus ada di situ. Aku pergi ke A, aku pergi ke B, aku pergi ke C, ke kota C. Karena aku hamba Tuhan, maka Roh Kudus ada di situ. Roh Kudus sanggup memberikan segala sesuatu. Roh Kudus menyediakan segala sesuatu. Kalau hidup kita menjadi milik Kristus Yesus. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ini harus loh. Harus. Ini bukan aku yang nulis ini. Harus. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Barang siapa yang tidak menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran berarti kosong. Dimanapun kita beribadah, kalau tidak menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, sesuai Yohanes 4 ayat 24. Hai. Wow, ini bahaya ini loh. Ini bahaya firman Tuhan ini, hati-hati buat kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya juga tidak tahu ini kenapa keluar. Tapi artinya mulai hari ini ayo pacu bahwa di dalam seluruh aspek kehidupan kita di Roh Kudus ada di dalamnya. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita perbuat, Roh Kudus tahu segala sesuatunya. Itulah implementasi daripada kita dihidupi oleh Roh Kudus. Kita harus jaga perbuatan kita. Kita harus jaga mulut kita. Khususnya yang orang tidak tahu, kita harus jaga ini, yang segede bakpo ini. Karena disinilah kontrol daripada kita, orang yang percaya atau tidak. Ini otak. Otak ini susah untuk mengontrol. Otak ini susah untuk menjadikan. Dan saya sering perkatakan, setiap pagi saya katakan, pikiran-pikiran Kristus, hati-hati Kristus, mulut-mulut Kristus, tangan-tangan Kristus, kaki-kaki Kristus dalam hidup saya. Supaya apa? Nyata Roh Kudus itu dalam setiap perbuatan, perkataan, pola pikir. Roh Kudus itu ada di situ. Kita baca satu ayat lagi. Aslinya adalah ayat kita adalah ini hari ini. 2 Korintus
Korintus 3 ayat-ayat 17 dan 18. 2 Korintus 3 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubahkannya menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Firman Tuhan hari ini berkata, sebab Tuhan adalah roh. Tadi dikatakan di dalam Yohanes, Yesus adalah roh. Dipertegas lagi di Korintus, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia bilang seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh. Dengan secara tidak langsung bisa saya ucapkan seperti ini, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Hai jemaat Korintus, kau dengar ini tulisanku ya, bahwa yang aku sembah itu adalah roh. Roh yang hidup, roh yang hebat, roh yang dahsyat, dan sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan. Seperti itulah kata-kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mungkin kalau orang Yahudi bahasanya beda ya, agak ngerti kita karena bahasanya bahasa hurufnya huruf ini semua huruf mati semua, nggak ada yang hidup. Nggak ngerti kita kenapa itu dibikin Tuhan seperti itu. Susah untuk mengerti. Tapi hari ini karena dia sudah menjadi bahasa Indonesia, kita sudah mengerti, kita bisa membuat sesuatu di dalam pikiran kita. Oh iya, berarti Tuhan itu roh. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kenapa? Pertanyaannya kan kenapa? Kenapa di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan? Kenapa? Kan Roh Kudus ada. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Why? Karena satu, buah-buah roh adalah satu, karena ada kasih di situ. Turunan daripada roh adalah kasih kepada siapa? Sesama. Arti kasih apa? Melepaskan sesuatu. Yesus melepaskan sesuatu dari kehidupannya untuk mengasihi saudara dan saya. Dia berani mati di kayu salib. Dia melepaskan haknya sebagai raja. Dia melepaskan haknya sebagai Tuhan untuk saudara dan saya bisa diselamatkan. Turunan daripada roh adalah kasih. Nggak usah kita baca ke bawahnya semua. Saya sering katakan di tempat ini, turunan daripada roh adalah kasih. Yang paling bawah adalah penguasaan diri. Kemarin saya ketemu dengan seorang gembala. Hari Jumat, hari apa itu? Hari Jumat ya, hari Kamis. Biasanya saya malas gitu, karena nggak tahu. Tapi itu malam di WA-nya, kira-kira jam 7 di WA-nya,
Jam 8 selesai aku doa baru kulihat, oh iya, ada ucapan syukur katanya. Jadi, oh iya, dan gak cepat itu aku baca biasanya, ya udah biasa-biasa aja lah gitu kan. Ini langsung aku WA 86 bang. 86 itu berarti siap meluncur. Oh, itu kan polisi, itu kata-kata polisi. 86 komandan katanya gitu kan. Nah, berarti apa? Siap menjalankan tugas. Sampai di sana karena memang jam 11 doa kita nggak tahu, kami nggak tahu karena memang ada sesuatu dibikin waktu itu, rencana kemarin ada Natal katanya gitu, memang kita nggak ikut dari sini. Sampai di sana, ini soal pengasuhan diri ya, ini soal di sini intinya nanti di situ penguasaan diri. Seorang gembala tanpa penguasaan diri no. Ini teorinya. Sampai di sana kami doa. Rupanya begitu Bapak Gembala ini cerita, rupanya istrinya ulang tahun. Puji Tuhan kak, abang nggak bilang ulang tahun, seandainya tadi ulang tahun dibilang mungkin tarik ulur yang datang ini. Kami bilang begitulah karena canda gitu kan. Kau ini memang katanya gitu. Iya, enggak lah kan cerita doang. Puji Tuhan sesudah itu saya ingin memperkatakan sesuatu. Sesudah doa pujian, hanya sebentar doa pujiannya cuma 5 menit doang. Namanya gereja inilah, namanya banyak orang lah di situ gitu kan. Berdoa, baru 5 menit berdoa, aku lihat dari kakak ini ada sesuatu keluar daripada tubuhnya. Kris, kok kris datang dari tubuh kakak ini? Memang dia kanker stadium 3, kanker payudara. Tinggal tunggu waktu. Wow. Terus selesai makan, kira-kira 20 menit selesai makan, aku temuin kakak ini karena sudah ngobrolnya ABCDD udah campur situ semua. Aku datang ke belakang, kak boleh sebentar ngomong kak? Aku bilang boleh toh. Ngomong kak, ada sesuatu yang kakak rasakan waktu tadi kita pujian penyembahan. Ada tuh, ada keluar dari tubuhku ini tapi aku nggak tahu katanya. Wih, mantap kali Roh Kudus ini, hebat, hamba Tuhan gitu kan. Bangga juga jadi anak Tuhan gitu kan. Aku cuma pancing dong, mana tahu nanti salah gitu kan. Kakak ada rasakan waktu kita pujian penyembahan? Ada tuh, apakah? Ada keluar dari tubuhku ini tapi aku nggak tahu, tapi aku rasakan dia naik ke atas. Baru aku bilang, membela diri, kak, aku lihat tadi ada keris yang keluar dari tubuh kakak. Keris toh? Ya. Belum aku jelaskan apa pengertian keris, dia sudah lanjut. Selesai dibikinnya, aku tinggal ya. Keris itu adalah beban hidupnya. Coba bayangkan, aku kan nggak bilang orangnya. Dia ulang tahun, jemaatnya nggak ada datang. Diundang makan siang aja nggak ada datang. Seorang gembala loh, ibu gembala loh. Kok setek yang gitu ya? Aku nanti kalau itu jangan gitu deh ya. Biarpun kita hanya hitungan jari doang ya. Jangan deh. Kalau nanti Bu Sri bulan 2 loh ya ulang tahun. Terakhir nanti harinya dia ulang tahun di situ. Puji Tuhan kalau nanti ada berkat kita bikin. Karena nggak pernah. Ini hari ini aneh. Hari ini ada tanggal 28. Bulan 2 ada tanggal 28. 29. Dia ulang tahunnya di situ. Makanya dia 5 tahun sekali doang ulang tahun. 4 tahun sekali, coba bayangin. Menderita sekali hidupnya kan. Cuma 4 tahun sekali dia ulang tahun. Makanya aku kan ulang tahun hari ini. Aku tanya, mana tanggalnya? Nggak ada kan? Terus dia tuntut, aku kan ulang tahun hari ini. Itu mungkin dulu salah ketik. Orang bapak lu bilang tanggalnya segitu. Kasihan. Ibu gembala ini cerita. Kau tahu nggak toh? Ya. Dia bilang, itu suamiku itu, gembala itu, kami setiap hari pujian penyembahan. Setiap jam 7 dia sudah masuk hadirat Tuhan.
Tapi begitu nanti selesai dia menyembah, bisa aku dimoleh-moleh tiba-tiba. Apa sih kau ini? Apa sih kau ini? Oh, sini kau dulu. Kacau dunia. Gembala, pendeta. Tuhan nggak butuh pendeta. Tuhan nggak butuh nama gembala. Tuhan butuh Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Buah-buah roh adalah kasih, penguasaan diri. Itu yang Tuhan mau. Wow. Ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaannya semakin besar. Jadikanlah dirimu menjadi penyembah-penyembah roh dan kebenaran. Jangan menyembahnya, oh nanti aku di gereja baru aku menyembah. No. Kata Yesus kepada perempuan Samaria, akulah yang engkau tanya itu siapa? Kata Yesus, akulah dia, temanmu yang berbicara, yang bisa memberikan air kehidupan. Percayakah engkau itu? Dan saat itu diundangnya semua orang-orang datang ke tempat itu dan mereka percaya. Samaria dengan orang Yahudi berbeda katanya. Tuhan datang kepada seorang Samaria. Ini aku. Tuhan datang ke tempat ini, ke kita pribadi-pribadi masing-masing. Sembah aku di dalam roh dan kebenaran, supaya ada kemerdekaan dalam kehidupanmu, ada kemerdekaan dalam keluargamu, ada kemerdekaan di dalam setiap aktivitas kehidupan. Amin. Tanpa menyembah di dalam roh dan kebenaran, tidak tersirat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mampu untuk membentengi hidup kita dari dunia yang fana ini. Sekali lagi saya tegaskan di sini, maka kita diubah menjadi serupa. Hebat Tuhan. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Dia merubah kita menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran karena sudah dirubah. Karakter, pola pikir, pembicaraan, hati, tangan, semuanya berubah karena Roh Kudus ada. Amin. Itu firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, senantiasa menghidupi kebenaran firman-Mu, hidup di dalam roh. Ya Allah Roh Kudus, Kau yang memimpin setiap langkah-langkah kami, menjalani setiap proses dalam kehidupan ini. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berbeda Tuhan dengan orang-orang di luar sana. Kami boleh menjadi orang yang menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, dan bagi seluruh masyarakat dimanapun kami berada. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Agar semua memakai beliau Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu, membawa banyak jiwa di hadapan-Mu. Berikan hikmah, marifat, kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, memenuhi kehidupan beliau. Digenapilah setiap janji-janji firman-Mu dalam pelayanan beliau di tempat ini. Biarlah kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam pelayanan beliau di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang mempunyai pada hari ini. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam
yang diperbuat oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Dalam nama kami siap memohon. Haleluya. Amin. Sambil nonton persembahan di dalam kita, mereka berjanji. Bersyukur Tuhan, gerejamu di tempat ini Tuhan, umatmu yang hadir. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Dan biarlah bangsa ini Tuhan tercurah roh pengenalan akan Tuhan Yesus. Hujan pertobatan terjadi atas Indonesia. Biar lewat doa kami ini Tuhan bertambah jumlah orang yang mengenal Tuhan Yesus hari ini di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terus kami berdoa Bapa untuk pemerintahan, Bapak Presiden dan seluruh jajaran dari pusat sampai daerah. Tuhanlah memberkati, biarlah mereka dalam menjalankan tugas dikaruniakan oleh Tuhan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka Bapa mengambil keputusan yang adil, yang jujur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini yang Tuhan sampaikan bagi kami, agar kami Tuhan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus tolong kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar tapi pelaku firman Tuhan. Biar lewat hidup kami ini Tuhan, kasih itu muncul, buah-buah roh itu muncul Tuhan, penguasaan diri, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan oleh orang-orang sekitar kami Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang menolong kami senantiasa anak-anak Tuhan, bahkan anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan di gereja ini, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan pakai menyampaikan isi hati Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, Engkau berkati Pak Tom Jones Tuhan Yesus, dalam penggembalanya di gereja ini Tuhan, di rumah mini Bapa. Biar Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar dalam pelayanannya Tuhan Yesus senantiasa bertambah-tambah hikmat Tuhan, penghayuan yang segala yang dari sorga. Pemberitaan firman-Mu Tuhan sampai Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan di luar gereja ini Bapa dalam nama Yesus. Tuhan berkati kesehatannya, hidupnya diberkati Tuhan, berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Juga kami bawa lewat doa ini istri, anak-anak, mantu, cucu,
Apapun Tuhan yang mereka rindukan, biar semuanya itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan memberkati yang dikerjakan tangan anak-anaknya, mantunya. Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami ada di kota Depok Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kota Depok. Biar Depok ini Tuhan mengenal Yesuslah Tuhan sebagai juru selamat Tuhan yang layak disembah, ditinggikan dalam nama Yesus. Biar hari ini Tuhan banyak jiwa-jiwa dari kota Depok ini bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa pilihan-Mu, umat Israel Tuhan. Salam atas Israel dalam nama Yesus. Biarlah roh pengenalan Tuhan Yesus juga tercurah bagi mereka Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ini permohonan doa kami serahkan kepada Tuhan siang hari ini. Haleluya. Amin. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, arahkan tanganmu ke sorga yang mulia. Berkat, sukacita, damai, sejahtera berlimpah-limpah atas keluargamu. Berkat, sukacita, damai, sejahtera. Berkat, sukacita, damai, sejahtera berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tangan kiri, tangan kananmu, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.